Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Abrori dari Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VLAN dan juga trunking. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian VLAN. Apa sih VLAN itu? Di sini saya akan menggunakan perantara video sebagai gambar saja, Apa sih? gambaran saja. Itu Baik, di mungkin sini pertanyaan yang sudah ada muncul di benak. studi kasus, contohnya ada kelas accounting, kelas engineering, dan juga kelas marketing. Pertama, kita harus tahu dulu VLAN itu apa. VLAN atau virtual LAN adalah sebuah sistem di mana kita mendefinisikan atau mengkelompokkan jaringan-jaringan yang berada dalam satu ruangan. Nah, contohnya seperti ini. Accounting itu bisa disebut sebagai VLAN 1. Kemudian engineering bisa disebut sebagai VLAN 2 dan marketing bisa disebut sebagai VLAN 3. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah praktik dari VLAN itu sendiri. Di sini saya akan memberikan 4 PC, PC 0, PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Ditambah dengan satu switch 2960. Di sini kita hubungkan tiap-tiap PC dengan switchnya. Kemudian di sini kita berikan IP dari tiap-tiap PC-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke simulation terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ada simulation panel. Tadi sudah kita lihat bahwa di setiap PC sudah ada IP-nya, dan di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita lihat bagaimana prosesnya dari PC 0 ke PC 1. Oke, di sini PC 0 akan mengirimkan ke switch, kemudian switch akan membagikan ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Bisa kita lihat bahwa di PC 2 dan di PC 3 broadcasting yang dikirimkan dari switch itu akan ditolak karena kita bertujuan untuk mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Jadi di PC 2 dan PC 3 akan menolak broadcasting tersebut. Kemudian jika kita next, PC 1 akan mengirimkan ARP ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC 0 kembali. Jika sudah, maka PC 0 akan mengirimkan ARP-nya kembali, lalu akan diterima oleh PC 1. Kemudian PC 1 akan mengirimkannya kembali ke PC 0. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful atau sudah berhasil. Di sini kita close saja untuk simulationnya, kita masuk ke real time. Nah, VLAN itu sendiri dalam satu interface ini merupakan satu VLAN. Sini saya akan coba copy. Nah, jika seperti ini bukan, salah. Itu trunking. Dalam satu interface ini adalah satu VLAN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi jika kita melakukan ping atau mengirim pesan ke broadcast yang berbeda atau antar VLAN yang berbeda. Nah, bisa dilihat bahwa ini merupakan satu VLAN. Di sini switchnya saya letakkan di tengah saja. Di sini dan di sini. Kita anggap ini VLAN 1 ya.
Ini merupakan VLAN 1. Ini VLAN 1. Kemudian kita akan memberikan PC di sini, berikan saja dua PC seperti ini dengan broadcast domain yang berbeda. Nah, ini kita sebut saja VLAN 2. Nah, antara VLAN 1 dengan VLAN 2 ini VLAN 1 dengan VLAN 2 itu tidak akan terhubung karena broadcast domainnya itu sudah berbeda ataupun VLAN-nya juga sudah berbeda. Bisa diibaratkan sudah berbeda switch. Jadi jika dia masih dalam satu interface seperti ini, itu bisa disebut dengan satu VLAN. Tapi jika dia sudah berbeda interface seperti ini antara dua ini, VLAN 1 dan VLAN 2, itu sudah berbeda broadcastnya. Jika kita sudah setting, lalu kita kirimkan pesan misalnya antara PC 3 ke PC 5, maka itu tidak akan berhasil karena broadcastnya sudah berbeda. Ataupun bisa diibaratkan seperti sudah berbeda switch, padahal masih di dalam satu switch yang sama. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi VLAN supaya PC 0, PC 1, dan PC 2 dan PC 3 itu masuk ke VLAN 1, lalu PC 4 dan PC 5 itu masuk ke VLAN 2. Di sini kita langsung saja ke command line. Di sini kalau nggak salah kita masuk ke konfigurasi terminal. Ah, kita enable dulu. Kemudian konfigurasi terminal. Lalu misalnya VLAN 1. Oke, VLAN 1. Hah? Oh ya, VLAN 1. Kemudian name kita namakan apa ya? Akuntansi deh, AKT. Name AKT. VLAN 1 may not have its name change. Oh, VLAN 1 name AKT. Hmm, yaudah deh, nggak usah. Kemudian kita masuk interface FA. Nah, berapa ya? 01. 01 interface FA01 switch port mode access. Oke. Hmm, kemudian switch port access VLAN 1. Nah, di sini untuk PC 0 itu sudah menjadi bagian dari VLAN 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu kita ketikkan kembali INTFA 0. Kita lihat di sini, dia masuk ya, PC 1 itu ke port berapa? FA02. Itu teman-teman. FA02. Kemudian ketikkan switch port mode access. Kemudian kita ketikkan kembali switch port access VLAN 1. Lalu kita lakukan hal yang sama, INT FA03 untuk PC 2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 1.
Kemudian kita lakukan INTFA 04 switch port mode akses kembali, switch port access VLAN berapa? VLAN 1. Nah, begitu. Jadi, untuk yang bagian ini, nih kita minimize saja. Untuk yang bagian ini sudah masuk ke bagian dari VLAN 1. Sini kita kotakin aja deh. Hmm. Yang ini VLAN 1, yang ini VLAN 2. Nah, nice. Oke, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi dari VLAN 2. Konfigurasi dari VLAN 2 itu sendiri sama kayak tadi ya. Kita lakukan, kita gunakan perintah VLAN 2. Seperti itu. Lalu kita masukkan ini ya. Seperti yang tadi, tapi ini untuk VLAN 2 jadi ini FA05 dan FA06 ya. INT FA05 switch port mode akses switch port access VLAN 2. Kemudian INTFA06 switch port mode access switch port access VLAN 2. Oke, di sini kita sudah membaginya menjadi dua VLAN yang berbeda. Tapi di sini harusnya saya berikan IP dulu. 9.168.1.5. Oke, baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai terang. Terang itu adalah, nah ini kita anggap saja satu satu switch. Di sini saya akan membuat switch terbaru. Oke, ini terlalu gede. Jalannya gimana? Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini belum diatur ya, ininya. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Di sini VLAN 1. Ah, salah tuh. Connect, kemudian VLAN 1 di sini kita buat name AKT. VLAN 1 may not have its name change. Why? Oke, ya biarin lah. Sini sama kayak tadi NTFA 01, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 1. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai FA04 support access VLAN sudah mode akses sudah VLAN 1. INTFA03 switch port mode akses switch port access VLAN 1. INTFA04 switch port mode akses, kemudian switch port access VLAN 1 kembali. Di sini kita exit kan. Kemudian do show VLAN saling show VLAN brief. Show VLAN brief. Oke, tuh untuk di VLAN 1 dia sudah aktif dalam satu VLAN untuk portnya. Dia dalam satu VLAN. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan kembali untuk VLAN 2. INTFA05 switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 2. Oke, NTFA06 switch port mode access switch port access VLAN 2. Oke, di sini sudah kita konfigurasi untuk switch 1 dan juga switch
Ini switch satu, ini switch 2. Jadi ini merupakan dua interface yang berbeda. Di mana interface di switch satu itu merupakan, kita sebut saja interface satu, lalu ini interface 2. Jadi, jika ingin menghubungkan antar dua interface ini, kita harus menghubungkan switch dengan switchnya. Di sini saya gunakan F107. Di sini saya juga gunakan F107 supaya mudah untuk mengaksesnya. Kemudian kita konfigurasi switchnya kembali dengan cara seperti ini. Kita ketikkan di command line, di exit. Kita ketikkan saja perintah seperti INT FA, karena tadi menggunakan port 07 jadi 07. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Maka sudah. Begitu juga dengan yang ini, kita ketikkan juga dulu INT FA07, kemudian switch port mode terang, maka dia sudah terhubung antara VLAN satu dengan antara interface satu dengan interface kedua. Sini nggak kelihatan, itu warna oranye ya guys. Untuk F07 itu masih warna oranye. Jadi kita percepat. Jika kita kirim pesan antara VLAN ini dengan VLAN ini, maka dia progress failed. Biasanya 2 kali baru dia sukses. PC0 ke PC0 dia akan sukses karena kita sudah melakukan yang namanya mode terang itu tadi. Baik, selanjutnya saya akan membuat topologi ketiga atau ruang ketiga. Di sini saya akan menggunakan switch 3560. Kemudian di sini saya akan berikan 4 PC. Salah. Berikan 4 PC. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu kita hubungkan setiap masing-masing PC ini. Seperti ini. Ke switchnya, kemudian kita berikan IP 192.168.10.10. Ini saya copy aja biar itu gampang. Ini 192.168.10.20. Yang ini 192.168.10.30. Ini 192.168.10.40. Oke. Di sini saya akan mengkonfigurasikan kembali untuk switchnya. Sini enable konfigurasi terminal. Lalu kita ketikkan, kita buat VLAN 10 misalnya dengan nama AKT. Oke. Kemudian kita masukkan INT range supaya cepat. FA0 FA01 dengan sampai FA02 sampai 02. Kok bisa ya? Yang manual aja lah. FA01 switch port mode access switch port access VLAN 10. Oke, kemudian ini TFA02 sama switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10 juga. Exit, kita coba do show VLAN brief. Maka di aktif tuh bisa dilihat bahwa F01 dan F02 sudah masuk ke akuntansi atau
FA0 eh, atau VLAN 10. Kemudian di sini kita buat kembali VLAN 20 dengan nama misalnya TKJ, lalu INT FA03 itu masuk ke VLAN 20, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20 sama dengan FA04, switch port mode access juga, switch port access VLAN 20. Kita lihat do show VLAN brief, maka dia sudah masuk ke dalam ini nih, apa sih namanya, FA03 dan FA04 itu sudah masuk ke dalam VLAN 20 atau TKC. Nah, jika ingin menghubungkan antara tiga uh, apa sih interface ini, jadi selain switch 1 harus terhubung ke switch 2, switch 1 juga harus terhubung ke switch 3, lalu switch 3 juga terhubung ke switch 2. Jadi dia saling terhubung menggunakan kabel cross. Ya, menggunakan kabel cross.